kita akan membahas dua lafaz istighfar yang siapa membacanya maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dan luar biasa. Tentu lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan itu banyak, tapi seorang muslim harus cerdas mengambil lafaz-lafaz yang di dalamnya penuh dengan keutamaan dan kemuliaan yang akan diraih bagi yang membacanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia makhluk yang tidak maksum. Karena yang maksum itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena kita tidak maksum, pasti satu waktu kita terjerumus kepada dosa. Apalagi musuh di depan kita ini begitu banyak. Di depan kita ada syaitan yang selalu menggoda kita dan menjerumuskan kita supaya kita berbuat maksiat. Bahkan pada diri kita juga ada musuh yang disebut dengan hawa nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat kejahatan. Di hadapan kita ada dunia yang terkadang dunia ini melalaikan kita, dan di hadapan kita juga banyak teman-teman yang tidak baik yang terkadang menyeret kita kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya di sekeliling kita ini begitu banyak musuh-musuh yang akan menjerumuskan kita. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti mengalami kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang mengalami kesalahan itu mereka segera bertobat dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini adalah kebiasaan para nabi. Kita lihat beberapa contoh dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi dan juga Hawa, maka kemudian Adam menyesal akan dosa yang pernah dilakukan di sorga. Maka Adam pun kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana istighfarnya dicatat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri-diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Lihat bagaimana Adam mengajarkan istighfar kepada kita. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Hud ayat 47. Nuh mengatakan qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nuh berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Nuh juga mengajarkan kepada kita tentang istighfar. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam juga disebutkan dalam surah Ibrahim 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Rabb kami, berilah ampunan untukku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Ibrahim juga mengajarkan kepada kita istighfar. Bahkan kita lihat taubatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar diperlihatkan wajahnya, maka Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, perlihatkan wajahmu untukku. Tapi Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihat. Tapi kalau engkau ingin memaksanya, walakin dur ilal jabal, lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanah fa sawfa tarani. Kalau gunung itu tidak hancur ketika aku menampakkan kepadanya, maka engkau bisa melihatku. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada gunung itu, tiba-tiba gunung hancur dan Musa pun terkena imbasnya kemudian pingsan. Falamma afaq, ketika Musa pun sadar dari pingsannya, qala, dia mengatakan, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Rabb,
Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku pertama orang yang beriman kepadamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143 ini. Musa mengajarkan kepada kita taubat istighfar akan dosa-dosanya. Kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam ketika dia memutuskan kepada dua orang yang bersengketa, tapi Nabi Daud hanya mendengarkan satu orang dan tidak mendengarkan pendapat yang keduanya, dan Allah salahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Sad ayat 24 sampai 25, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Wa dhanna Daud annama fattannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa husnu ma'ab. Daud pun berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka pasti berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikit dari mereka. Dan Daud mengetahui bahwa kami telah mengujinya, maka ia pun kemudian meminta ampun kepada Rabbnya, lalu bersyukur, sujud dan bertobat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat yang baik. Lihat bagaimana Daud mengajarkan istighfar kepada kita. Kemudian juga putranya Nabi Allah Sulaiman disebutkan dalam surah Sad ayat 35, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, ya Rabb kamu, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudah. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Dari ayat-ayat ini kita tahu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para nabi mengajarkan istighfar kepada kita, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marratin fil yawm. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu dalam satu hari minimalnya 100 kali. Dalam riwayat lebih daripada aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Pertanyaan pun muncul, buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar, ya Pak? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa? Lain dengan kita, ya wajar kalau kita beristighfar karena hari-hari kita berbuat dosa. Boleh juga mata kita berbuat dosa, telinga kita, lisan kita, hati kita, kaki dan tangan kita mungkin dalam keseharian kita ini terjerumus kepada dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, karena kita tidak maksum. Lah Nabi ini kan maksum, Nabi ini terbebas dari dosa. Lalu apa faedahnya Nabi SAW setiap hari beristighfar 70 kali sampai 100 kali? Apa masalahnya? Maka hal ini dijawab oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-anbiya asyaddu ijtihadan fil ibadah lima a'tahumullahu ta'ala minal ma'rifati fahum daibuna fi syukrihi mu'tarifuna lahu bitaqsir. Para nabi itu ikhwan, mereka adalah manusia-manusia yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka pengetahuan, sehingga mereka menjadi orang yang paling tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan paling tahu tentang kekurangan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kata Imam Ibnu Battal di sini, annal istighfar min at-taqsir fi ada'il haqqi alladhi yajibu lillahi ta'ala wa yahtamilu an yakuna lishtighalihi bil umuril mubahat min aqlin aw syurbin aw jima'in wa ghairi dzalika mimma yahjubuhu anil ishtighal bi dzikrihi. Kata beliau, sesungguhnya istighfar dari kekurangan melaksanakan hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi tahu bahwa mereka itu ada kekurangan, atau boleh jadi mungkin ada hal-hal yang mubah bagi para nabi, seperti umpamanya ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia melakukan hubungan, dia terlupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kemudian
para nabi pun memperbanyak istighfar. Jadi istighfarnya para nabi bukan karena dosa, lain dengan kita. Kalau istighfarnya kita itu karena dosa, tapi istighfarnya para nabi itu karena mereka tahu boleh jadi mereka kurang hak mereka kepada Allah. Mungkin ketika mereka makan, ketika mereka minum, ketika mereka berhubungan suami istri, mereka lupa berzikir kepada Allah. Karena ikhwatu fiddin, sehebat apapun manusia beribadah, mesti ada kekurangannya. Tidak mungkin tidak ada kekurangan. Sehebat apapun orang beribadah kepada Allah itu ada kekurangannya. Lah kekurangan inilah, itu bukan karena maksiat terkadang, tetapi dengan istighfar inilah bisa menyempurnakan kekurangan itu. Lah itulah yang dilakukan para nabi. Jadi para nabi beristighfar bukan karena dosa, karena mereka merasa kurang ketika melaksanakan hak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena disibukkan dengan perkara mubah, akhirnya mereka dilupakan dari mengingat Allah. Dari situlah mereka memperbanyak istighfar. Sampai Nabi SAW beristighfar dalam sehari itu sampai 70 atau 100 kali lebih. Itu para nabi yang sudah diampuni dosanya, yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Harusnya kita lebih banyak dibandingkan Nabi SAW dalam beristighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu dua lafaz istighfar yang sangat istimewa itu apa? Inilah pembahasannya. Pertama, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Apa penghulunya istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini disebut sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Dan inilah istighfar terbaik dari semua lafaz istighfar yang diajarkan Rasul kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabb. Tidak ada sesembahan yang hak yang aku sembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku sebagai hamba. Aku di atas perjanjian dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui untukmu nikmat-nikmatmu atasku, dan aku mengakui untukmu dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Inilah disebut dengan sayyidul istighfar. Apa faedahnya kalau antum baca lafaz sayyidul istighfar ini? Perhatikan Rasul mengatakan, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah, wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah, kata Rasul. Barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar ini di siang hari dan ia meyakininya, lalu dia meninggal dunia pada hari itu sebelum waktu sore, maka dipastikan dia masuk surga. Kalau seandainya dia membaca lafaz tersebut di waktu malam hari dan dia meyakininya, lalu dia meninggal sebelum waktu pagi, maka dipastikan dia termasuk penghuni surga, kata Nabi. Lihat bagaimana lafaz sayyidul istighfar luar biasa. Jadi kalau kita baca di pagi hari, kemudian Allah takdirkan usia kita tidak sampai sore hari, maka Allah jamin dengan surga. Kalau kita baca sore hari, kemudian sebelum pagi hari kita meninggal dunia, maka Allah jamin kita masuk surga. Itulah orang yang membaca sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata', a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu wa abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang pertama. Kenapa demikian juga? Kenapa di sini disebut penghulu istighfar? Kita perhatikan di sini dari segi lafaz. Ulama mengatakan aqwa siyagil istighfar, ini sekuat-kuat lafaz istighfar. Kenapa demikian? Karena dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya i'tiraf, pengakuan dengan dosa, dan juga meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunan dosa-dosa. Inilah yang menjadikan kemudian sayyidul istighfar ini atau penghulu istighfar ini adalah istighfar yang terbaik dari semua lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala astaghfirullahal azim, la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi." Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim, la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini pendek daripada yang pertama. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah Al-Azim yang maha agung, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya akan diampuni wa in kana farrun minaz zahri, walaupun dosa yang dibawa dia itu adalah dosa besar, seperti orang yang lari dalam pertempuran. Orang yang lari dalam pertempuran itu dosa besar, ya, bukan dosa kecil. Artinya bahwa orang yang melafadzkan lafaz istighfar ini menurut Imam Syaukani rahimahullahu taala bisa menggugurkan bukan hanya dosa kecil tapi juga dosa besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu agungnya lafaz istighfar yang kedua ini, bisa menggugurkan semua dosa, baik yang kecil ataupun yang besar. Karena Rasul mengatakan walaupun dosanya itu seperti orang lari dalam pertempuran. Orang lari dari pertempuran termasuk mubiqat, perkara-perkara yang menghancurkan, dan termasuk dosa besar. Lihat bagaimana lafaz istighfar yang kedua ini lebih singkat daripada yang pertama, tapi keagungannya luar biasa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa demikian? Karena dalam lafaz istighfar ini terdapat tauhid, dan tauhid itu maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menghapuskan seluruh jenis kesyirikan, mau syirik kecil ataupun syirik besar. Di sini ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, di sini ada ismul azam al-hayyu al-qayyum, dan ismul azam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ajab. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan ismul azam, maka Allah akan mengijabah. Wa idza su'ila a'ta, dan kalau kita meminta pasti diberi. Jadi dalam istighfar yang kedua ini, pertama ada lafaz tauhid, yang kedua ada ismul azam al-hayyu al-qayyum, dan juga permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua lafaz ini jangan pernah tinggalkan. Ini lafaz terbaik dalam istighfar. Pertama sayyidul istighfar, dan yang kedua astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membacakan beberapa aqwal salaf, perkataan para ulama salaf. Pertama, ucapan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kana lana aman minal adhan, dhahaba ahaduhuma wa huwa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fina wa baqiyal istighfar ma'ana fa idza dhahaba halakna. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ketika memahami ayat wa ma kunna mu'adzibin, gimana ayatnya? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa
wa ma kunna mu'adzibina wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalian tidak mungkin diazab Allah selama Nabi berada di hadapan kalian, dan kalian tidak mungkin diazab selama kalian beristighfar. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, berarti di sini kita mendapatkan dua keamanan dari azab. Pertama, keberadaan Nabi, kita tidak diazab. Yang kedua, banyaknya orang istighfar di sekeliling kita sehingga Allah tidak memerlukan azab kepada kita. Masalahnya Nabi kita sudah tidak ada, maka tinggal satu keamanan. Kalau kita ingin selamat dari azab, maka perbanyak istighfar. Kalau kita sampai menghilangkan istighfar, hancur kita, karena sudah tidak ada keamanan lagi. Ini yang pertama. Kemudian juga berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, inna iblis qala, iblis pernah mengatakan, ahlaqtu bani Adam bidzunub wa ahlaquni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Aku hancurkan Bani Adam dengan dosa, kata iblis, tapi Bani Adam menghancurkan aku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Jadi iblis pernah mengatakan, aku hancurkan Bani Adam dengan dosa, aku buat mereka melakukan dosa, tapi Bani Adam sudah menghancurkan aku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Lihat bagaimana istighfar dan kalimat tauhid la ilaha illallah bisa menghancurkan iblis. Itu kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, annal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum, amma dawaukum fadzunub wa amma da'ukum fadzunub wa amma dawaukum fal istighfar. Quran ini telah menjelaskan kepada kalian penyakit dan obatnya. Adapun penyakit itulah dosa, adapun obat itulah istighfar. Bahkan dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ini perkataan baik sekali dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Mau di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat acara kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan Allah menurunkan ampunan itu kepada kita. Artinya bahwa ketika kita mengatakan astagfirullahaladzim, apakah Allah langsung mengampuni? Tidak. Makanya karena kita tidak tahu apakah lafaz istighfar kita menjadikan dosa kita diampuni, perbanyaklah istighfar dimanapun kita berada. Mau di masjid, mau di rumah, mau di jalan, mau di pasar, mau di majlis, mau di tempat acara-acara yang kita lakukan, teruslah beristighfar. Karena kita tidak tahu maghfirah turun itu kapan, ampunan Allah turun itu kapan kepada kita. Lah sebab itulah perbanyak istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah itu, kalau dia sedang membaca ataupun meneliti sebuah permasalahan sehingga banyak perkara-perkara yang tidak bisa dipecahkan, menjadi membaca sebuah masalah susah dipecahkan masalah itu, maka apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala? Fa astaghfirullah alfa marratin, aku pun beristighfar 1000 kali. Setelah beristighfar 1000 kali, hilanglah permasalahanku, katanya, hilanglah kesulitanku, terbukalah masalah itu kepadaku, terulailah semuanya. Lihat bagaimana istighfar itu mengurai kesulitan yang ada pada kita. Dan itu pasti seperti sabda Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah jadikan baginya pada setiap kesulitan jalan keluar, pada setiap kegundahan kebahagiaan, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir, cukuplah sabda Nabi SAW tentang keutamaan istighfar dalam hadis kursi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya
thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau terus berdoa kepadaku dan mengharap ampunan dariku, ku ampuni dosa-dosamu, aku tidak peduli, kata Allah. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu membumbung sampai ke awan sana, tapi kau datang kepadaku beristighfar, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, sekiranya kau datang kepadaku membawa seberat bumi kesalahan, tapi kau mendatangi aku dan tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu membawa segudang bumi juga ampunan kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, untuk menutup kajian kita di pagi hari, pertanyaan pun muncul. Apakah hanya beristighfar astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bisa menghilangkan semua dosa? Sebagaimana tadi dijelaskan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan lafaz istighfar yang kedua. Maka pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa istighfar saja tidak bisa menghilangkan dosa besar. Kenapa demikian? Karena dosa besar itu hanya bisa dihilangkan dengan taubat. Apa taubat itu? Ya, diantaranya syarat-syaratnya menyesal dari dosa, berjanji untuk tidak melakukan dosa, kemudian juga menjauhkan dosa sejauh-jauhnya, dan dia mengiringi perbuatan dosanya dengan kebaikannya. Artinya harus ada syarat-syaratnya. Makanya ada istilah para ulama itu, orang yang beristighfar tapi masih melakukan dosa, maka istighfarnya harus diistighfari lagi. Jadi istighfarnya itu harus diistighfarkan lagi. Kalau dia istighfar tapi masih melakukan dosa, berarti istighfarnya harus diistighfarkan lagi. Subhanallah, sampai ada kata-kata para ulama seperti itu. Artinya kalau betul-betul dengan istighfar ini dosa-dosa kita ingin diampuni, maka iringilah istighfar itu dengan taubat. Karena istighfar itu kan lisan, tapi taubat itu perbuatan. Istighfar itu kan i'lan, mengiklankan saya akan bertobat dan meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah dari manusia, dan agar dosa-dosa kita tidak diazab oleh Allah kelak pada hari kiamat. Hanya lisan kita meminta kepada Allah, tetapi ketika kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa itulah disebut dengan taubat. Makanya kalimat istighfar dalam Quran itu selalu disebut satu nafas dengan taubat, karena istighfar itu amalan lisan, adapun taubat itu amalan badan. Jadi kalau kita bisa menyatukan antara istighfar dan juga taubat, barulah Allah akan ampuni semua dosa kita, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang diampuni ataupun yang tidak diampuni seperti syirik. Tapi kalau kita datang kepada Allah dengan penuh istighfar dan juga taubat, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.